Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang mengasihi, terima kasih. Engkau telah memastikan kehidupan kami bersandar, berakar pada janji Yesus. Dikatakan oleh Santo Paulus bahwa kami yang meninggal dalam Kristus akan dibawa bersatu dengan putranya Yesus. Bantu kami untuk menyadari, merasakan dan mengalami akhir hidup kami ini bersatu dengan Kristus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, pada 1 September kita, selama bulan September kita merayakan dan memperingati bulan Kitab Suci Nasional. Salah satu teks yang hari ini disampaikan dalam surat Paulus kepada umat di Tesalonika, ada sesuatu yang membuat kita lebih damai, bahwa akhir hidup kita itu jelas sekali. Paulus mengatakan semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Inilah objektivitas tujuan kita. Barang siapa, semua orang yang telah meninggal dunia dalam Kristus akan dibawa oleh Allah bersama dengan Yesus. Dan inilah jaminan kita, saudara. Hidup berdasarkan jaminan yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Iman kita itulah yang menyelamatkan kita, yang membawa kita bersatu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku ingin di mana aku berada, kamu berada bersama dengan aku. Wow. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah akan akhir hidup kita, akan masa depan kita. Jangan takut, jangan gelisah. Fear not, jangan takut. Karena itulah yang seringkali membuat kita tidak damai hidup kita, karena kita tidak tahu mau kemana dan bagaimana hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa kita beriman pada Yesus benar. Ya, tetapi kita harus juga sadar akan apa yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus berada di Nazaret, dia mengatakan, dia membuka kitab Talmud, kitab Perjanjian Lama, dan dia menemukan kalimat yang disampaikan dalam Nabi Yesaya. Ya, Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Yesus menemukan dalam kitab Yesaya Perjanjian Lama bahwa tugasnya membebaskan orang dari belenggu dosa. Ya, membawa orang, memberikan tahun rahmat Tuhan kepada manusia. Ya, membebaskan. Ya, Yesus pembebas, Yesus penebus dosa kita. Dan Yesus mengenal identitasnya seperti yang disampaikan dalam Perjanjian Lama. Nah, di bulan September ini, bulan Kitab Suci, kenapa kita diajak untuk membaca Kitab Suci? Supaya kita mengenal apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki padaku. Itu yang menjadi kunci besar. Apakah aku menemukan sabda Allah, ya, yang sungguh-sungguh mengena padaku, yang menjadi aku dipanggil oleh Tuhan. Ya. Kemarin saya mendengar kisah seorang yang bernama Veronica Wong, ya, seorang pemuda, seorang gadis yang masih muda, yang sudah sejak awal mempunyai bisnis yang bagus sekali, yang masih muda. Tetapi suatu saat dia mengalami kecelakaan dan sampai kepalanya juga terbentur dan harus dioperasi, dan dia sempat menghujat Tuhan, kenapa aku harus begini, bla 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 bla. Tetapi kemudian di tengah pengalaman kecelakaan itulah dia menemukan justru Tuhan memberikan dia hidup kedua, ya, chance, kesempatan kedua untuk berbagi, untuk bermanfaat, untuk berguna bagi banyak orang. Hidup adalah anugerah. Dan dia kemudian melakukan mempunyai bisnis dalam digital itu yang sangat bagus. Dia sudah berumur 23 tahun sudah bisa menciptakan miliaran rupiah demi kebaikan orang lain. Dan dia dipanggil untuk memberikan kegunaan manfaat pada orang lain. Diberi kesempatan
yang kedua. Dan dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya penting. Kita digendong oleh Tuhan Yesus. Kita digendong oleh Tuhan. Ya. Dan ketika kita digendong oleh Tuhan dan segala yang ada padaku adalah titipan. Ketika aku sudah berusaha memberikan yang terbaik titipan Tuhan ini, talenta titipan Tuhan hidupku ini pada orang lain, itulah yang bisa kuberikan. Yang lain-lain adalah karya Tuhan. Bagus sekali. Jadi apa yang perlu kita renungkan? Apakah hidup kita kedua ini? Apakah kita menemukan sabda Allah? Maka kita belajarlah, bukalah kitab suci, menemukan sabda Allah yang sungguh-sungguh berkesan, berkenan padaku. Ya. Kalau saya pernah mengalami yang saya lihat, pertanyaan yang pernah saya ajukan, berapa banyak orang yang bertobat karena karyaku? Bukan karyaku, karena karya pelayanan itu. Saya mengatakan tidak banyak. Disitulah kemudian dorongan saya untuk lebih mendekatkan, untuk menebatkan orang untuk kembali kepada Yesus. Semoga Anda menemukan sabda Allah, ya, bukan hanya lewat kitab suci, tapi juga sabda Allah yang berbicara kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda menemukan sabda Allah yang berkesan, yang berguna bagi kebaikan banyak orang. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.